Imam Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Namanya, kata Rasul SAW, namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Jadi Imam Mahdi itu namanya siapa? Muhammad bin Abdullah, dan dia keturunannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, tentu ibundanya yang bernama Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri-ciri fisiknya, bukan cuma namanya. Pertama dari keturunan Nabi SAW, dia harus Ahlul Bait. Ya, ini menunjukkan Ahlul Bait terjaga sampai hari kiamat, akan ada Ahlul Bait sampai munculnya Imam Mahdi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri fisiknya. Di antara ciri-ciri fisiknya, Rasulullah SAW mengatakan ajlal jabha, bahwasanya ajlal jabha itu ini apa namanya? Kata orang ini botak sebelah sini. Ya. Kemudian aknal anf, hidungnya mancung tapi tidak mancung seperti begini, tapi ada bengkok begini. Mancung tapi tidak lurus begini mancungnya, tapi agak apa? Agak bengkok. Itu cirinya Imam Mahdi. Dia dari keturunanku, fisiknya seperti fisikku, gitu kan? Namanya seperti namaku, tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Jadi persis Nabi SAW, alisnya, matanya, kulitnya, postur tubuhnya, semua sama dengan Nabi dan keturunan Nabi SAW. Sebelum Al-Mahdi menjadi khalifah di muka bumi, pusat khilafah itu akan mengalami fitnah pembantaian dan pembunuhan, yaitu negeri Syam. Sehingga Nabi mengatakan terjadinya fitnah Syam. Fitnah ini apa? Pembantaian, pembunuhan yang sangat masif dan kejam, keji. Wa kathural haraj, wa kathural haraj, wa kathural haraj. Menjelang Al-Mahdi muncul, sahabat bertanya, wa mal haraj ya Rasulullah? Apakah itu haraj ya Rasul? Nabi mengatakan pembantaian. Allah menyebutkan bahwa di akhir zaman menjelang Al-Mahdi muncul, muka bumi akan dipenuhi oleh tahun-tahun gempa. Dia akan keluar dari Madinah menuju ke Mekah, lalu dibaiat dengan 300 orang di Mekah, lalu kemudian menuju ke negeri Syam. Tapi kemudian dia pun istikharah di malam hari itulah Allah perbaiki dia dalam satu malam. Allah berikan ilmu, kecerdasan, kepemimpinan, subhanallah, sehingga dalam satu malam kun fayakun. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tinggal katakan kun fayakun, jadi dia. Kemudian pembaiatan kepada Imam Mahdi inilah tersebar sampai akhirnya datang tentara dari Syam untuk membunuh Imam Mahdi yang ada di Mekah. Berangkat mereka pasukan itu, tapi ketika mereka sampai di Baida antara Mekah dan Madinah, Allah kirimkan gempa yang sangat besar sehingga mewafatkan dan menghancurkan mereka, menghancurkan semua pasukan yang akan menyakiti Imam Mahdi. Sampai orang yang jalan pun ikut mati, orang yang mau dagang ikut mati. Sehingga Aisyah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana orang yang ikut mati yang tidak bersalah dan hendak membunuh Imam Mahdi itu? Kata Nabi SAW, yub'atsu yaumal qiyamah ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka.
Imam Mahdi ini kemudian dibaiat di depan makam Ibrahim, di depan Ka'bah. Kemudian berangkat dari Mekah ke Madinah dan diikuti oleh pasukan yang sangat besar. Kemudian mereka hijrah ke Syam, bergabung dengan pasukan yang sudah siap tempur melawan orang-orang Romawi. Akhirnya ketika sampai di Syam, mereka membaiat Imam Mahdi, dan disitulah mulai peperangan besar. Perang besar Malhamatul Qub. Nanti akan terjadi peperangan antara kalian dengan Bani Ahmar. Bani Ahmar ini orang Nasrani, orang-orang Romawi, gitu kan? Zaman Nabi itu dikatakan Bani Ahmar. Nah, pada saat itu kata Nabi SAW, maka karena muslimin bersatu semua, orang-orang Nasrani pun bersatu di bawah 80 bendera. Sebagian ulama hadis mengatakan 80 negara. Jadi perang besar-besaran dengan pada saat itu. Terjadi peperangan yang Allahu a'lam berapa lama waktunya, tapi terjadi peperangan besar-besaran. Sebagian riwayat menyebutkan pada saat itu peperangan akan terjadi kembali seperti zaman dulu menggunakan kuda. Lalu kalian akan memenangkan peperangan sampai kalian menembus Rum. Nah, Rum ini sebagian besar ulama hadis mengatakan adalah Vatikan, pusatnya kekuatan Nasara gitu. Nanti kalian akan menembus Rum, ya, kata Nabi SAW, kalian akan memenangkan. Pada saat itu iblis ketakutan, karena dengan menangnya muslimin berarti nanti pendapat yang mengatakan Tuhan punya anak, Allah punya anak, itu kan iblis yang sebarin, itu akan hilang. Maka dia menjelma jadi manusia, lalu masuk di tengah-tengah muslimin dan dia teriak, wahai muslimin, seakan-akan dia bagian dari orang Islam gitu, mungkin mengikuti pakaiannya dan segala. Wahai muslimin, Dajjal sudah keluar di antara kalian, di rumah-rumah kalian. Nah, pada saat dia ucapkan Dajjal, kata Nabi SAW, pada saat itu pasukan mujahidin tahu benar ini sudah dekat masanya Dajjal keluar. Dan apa pesan Nabi kalau Dajjal keluar? Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu tempat, menghindarlah. Nah, akhirnya pasukan mujahidin bubar, pada pulang masing-masing ke rumahnya karena ingin menyelamatkan keluarganya. Ternyata pada saat mereka pulang ke keluarganya tidak ada Dajjal, belum keluar. Nah, kata Nabi SAW, pada saat itulah Dajjal keluar. Imam Mahdi disebutkan dalam hadis-hadisnya, ya, dia akan berkuasa selama 7 tahun, dan kalau tatkala dia berkuasa maka keadilan akan tersebar di mana-mana. Kemudian manusia akan makmur sampai mau dibagikan emas tidak ada yang mau terima karena dalam kondisi apa? Makmur. Jadi kalau sudah muncul Imam Mahdi. Wallahu a'lam bishawab.